Entah suara ini memang nyata atau karena Laude saking ketakutan setelah mendengar cerita seram dari temannya ya. Dia tuh tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang nyata, yang mana yang halusinasi. Tapi yang jelas Moton, entah berapa lama dia mendengar suara segan ini ya. Seolah-olah ada orang yang dengan sengaja menarik dahan pohon yang bergesekan dengan tanah. Kalian pasti tahu dong bagaimana suaranya. Laude juga mendengar suara gonggongan anjing yang diiringi dengan seperti ada rantai yang bergoyang. Dan rantai ini seolah-olah saling bergesekan dan kayak berbenturan satu sama lain gitu. Terus motor seng. Saat itu Laude melihat itu tuh baru jam 12 lebih 20 menit. Ketika itu Laude mendengar seperti gonggongan anjing tetangga ini kemudian kayak mulai berkurang. Dan terdengar lagi suara lelaki yang menangis. Suaranya itu nyaring sekali seolah-olah membelah kesunyian malam di desanya Blikomang. Saat itu semeton akhirnya Laude pun percaya kalau memang ternyata di desanya Blikomang memang seangker dan ya memang senyata itu gitu loh semeton. Saat itu Laude benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bersembunyi di bawah selimut sampai akhirnya Laude pun ketiduran. Pagi pun menjelang semeton ternyata Laude bangun kesiangan. Ketika itu Laude melihat HP-nya itu tuh baru sekitar jam 9 pagi. Laude karena merasa malu, dia tuh kayak sepan-sepan berlari keluar kamar dan langsung mandi. Nah setelah mandi ini Laude pun masuk ke dapur karena di dapur ini ada dua adik perempuannya si Blikomang. Nah ketika itu Laude kan baru masuk ke dapur nih, dia pun duduk dan membuat teh gitu loh. Nah adik perempuannya Blikomang pun langsung memeluk Laude dan bertanya, Mbok moge, semalam moge mendengar nggak? Ada suara lelaki yang menangis dibarengi dengan suara gesekan seperti ada orang yang sedang menarik dahan pohon. Boom! Ternyata semeton adik perempuannya Blikomang juga mendengar apa yang Laude dengar tadi malam. Dan adik-adiknya juga bilang, kalau tadi pagi ibunya Blikomang kan sudah bangun duluan. Dia itu membangunkan adik kedua dan juga adik ketiganya Blikomang. Nah, ibunya juga bertanya kepada adiknya Blikomang, apakah mereka mendengar tadi malam ada suara lelaki yang menangis menjerit dan juga suara gesekan dahan pohon yang bergesek di tanah. Ternyata ibunya Blikomang juga mendengar dan kemungkinan warga yang rumahnya dekat dengan rumahnya Blikomang pasti mendengar juga menurut kesaksian dari adiknya Blikomang. Karena mendengar ini, Laude pun menceritakan apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan tadi malam. Dan waktu itu sementara Laude semakin yakin kalau memang ternyata ini nyata. Dia tidak bermimpi dan tidak berhalusinasi. Setelah Laude puas bercengkrama dengan calon adik iparnya, Laude dengan kedua adiknya Blikomang pun kembali ke rumah duka. Dan di sana ternyata Blikomang dengan calon mertuanya si Laude sudah ada di sana. Saat itu Laude pun sibuk semua tahun, dia tuh membantu membuat kopi, membuat makanan di dapur. Dan saat itu benar Trune-trune yang ngopin di rumah duka ini menceritakan kalau tadi malam mereka mendengar seperti ada suara tangisan lelaki yang memecah keheningan malam. Suara lelaki ini menangis menjerit seolah-olah dia tuh kayak menyesali perbuatannya gitu loh. Dan mereka yakin sepertinya suara tangisan ini adalah roh dari Nak Trune yang kembali dari kuburan ke rumahnya sendiri. Dan ini dipercaya akan diulangi selama 5 atau 7 hari ke depan. Wih semoton karena lo dia kayak tidak bisa berpikir jernih karena dia pun saking ketakutannya. Lo dia berpikir akan pulang besok pagi dan akan menghabiskan cutinya yang lagi 2 hari di kos saja. Nah setelah itu semoton malam pun menjelang, lo dia pun pulang ke rumahnya Blikomang dengan Blikomang. Di malam itu Blikomang bilang dia tuh capek banget dan akan tidur saja. Karena kedua orang tuanya dan adik-adiknya juga sudah menggebagan di rumah duka. Di malam itu Laude cerita apa yang dia dengar kepada Blikomang. Dan Blikomang mengiyakan semoton. Menurut Blikomang di malam itu kan banyak banget nih ada warga yang sedang mencekik. Saat terdengar suara tangisan ini, semua warga yang menggebagan dan nginap di rumah duka mendengar. Sehingga semua warga pun menghentikan kegiatan mencekinya ini. Dan kayak pura-pura tidur. Ketika itu Blikomang pura-pura tidur bersama dengan bapaknya. Blikomang pun pura-pura tidur dengan membungkus dirinya menggunakan selimut. Saat itu semua menurut Blikomang ya, dia mendengar dengan jelas
Di halaman rumah duka ini terdengar gimana aja seolah-olah ada seseorang yang sedang menarik dahan pohon yang sedang bergesekan dengan tanah. Suaranya ini benar-benar nyata dan keras. Dan saat itu Beli Komang pun memberanikan diri mengintip. Tapi ketika dia melihat ke halaman rumah duka, tidak ada apapun, tidak ada siapapun. Yang ada hanya anjing-anjing tetangga yang berdiri di depan rumah duka dan menggonggong ke arah suara tersebut. Ketika itu Beli Komang juga menjelaskan sebentar. Katanya, suara-suara tangisan ini, suara-suara seakan seseorang yang ada menarik dahan pohon yang bergesekan di tanah ini mungkin akan terdengar 5-7 hari ke depan. Dan kalau memang Lode ingin pulang duluan ke Denpasar, silakan. Beli Komang tidak bisa pulang dengan si Lode ke kota Denpasar karena dia kan malu kalau harus pulang duluan. Karena biar bagaimanapun yang punya kematian ini kan masih ada hubungan keluarga dengan Beli Komang. Di malam itu ya Lode pun mengiyakan dan sampai akhirnya dia pun tanpa sadar tertidur dengan Beli Komang. Nah, itu tuh mungkin sekitar jam 5:30 pagi Lode sudah terbangun. Dia tuh sudah tidak sabar lagi ingin pergi dari desanya Beli Komang. Lode pun packing, dia pun menyiapkan semua pakaiannya dimasukkan ke dalam tas. Dan sekitar jam 6:30 pagi Lode keluar untuk mandi. Saat dia keluar dari kamar mandi, Lode pun menyempatkan diri kayak nyapu dulu di halaman rumahnya Beli Komang. Dan juga setelah selesai menyapu ini, Lode pun duduk di halaman rumah. Ketika itu Lode mendengar sepertinya di rumah tetangga atau di rumah yang ada kematian ini sudah mulai bangun orang-orang. Terdengar tuh ada yang nyapu, terdengar juga ada orang-orang yang sedang bercengkrama, entah melakukan apa gitu loh. Ketika itu Lode kan bersantai sementara di halaman rumahnya Beli Komang. Dia tuh sambil membuat teh tuh kayak duduk gitu, melihat-lihat sekitar. Dia tuh baru sadar ternyata rumahnya Beli Komang ini lumayan mewah untuk takaran rumah di desa. Ketika itu, entah dari mana dan kengken dan unduke, Lode kok tiba-tiba mencium bau parfum yang sangat harum. Seakan-akan ada seseorang yang sedang berjalan di depannya dia, bolak-balik, entah berapa kali. Dan ketika itu ya tidak ada siapapun semetok. Yang ada hanya binatang ternak, ayam-ayamnya sedang berkeliaran di halaman rumah. Dan ketika bau parfum ini seolah-olah maju mundur di beten cunguhnya Lode. Anjingnya Beli Komang ngongkong ke arahnya Lode. Ketika itu Lode ya cuma, oh mungkin ini cuma kayak bau-bau yang biasalah melintas. Tapi ya ketika terakhir saat bau parfum ini melewati badannya si Lode, dia merasa benar-benar merinding sementara. Dia juga merasa kok hawanya berbeda. Yang tadinya hawanya lumayan dingin dan sejuk, sekarang kok hawanya itu panas sekali. Dan bau ini tiba-tiba kayak menghilang, seolah-olah diikuti oleh anjing-anjingnya Beli Komang. Anjing-anjingnya Beli Komang yang tadinya mengongkong ke arahnya Beli Gede, keluar halaman rumah, kemudian mengongkong ke arah halaman rumah duka. Di sana otaknya Lode kemudian memproses ini semua dan dia berpikir, apa jangan-jangan roh dari orang yang gak diri ini tadi melalui ke rumahnya Beli Komang, kemudian sekarang pulang ke rumahnya sendiri. Mendengar anjingnya Beli Komang menggonggong ke arah rumah duka, Lode makin yakin. Sepertinya barusan, saya merinding sebentar. Roh dari orang yang meninggal ini memang benar-benar melalui ke tempatnya Beli Komang. Lode pun langsung bangun dan masuk ke kamarnya Beli Komang. Lode membangunkan Beli Komang dan menceritakan apa yang barusan dia rasakan dan cium gitu loh di luar rumah. Nah ketika itu Beli Komang tidak bisa dibangunkan sama sekali sementara ken-ken kaden unduke dan suara-suara ribut yang berasal dari rumah tetangga yang sedang ada kematian ini ya tiba-tiba sepi, hening, tidak ada suara apapun. Ketika itu Lode bingung, kok tidak ada suara sama sekali. Saat itu juga Lode berusaha untuk menggoyang-goyangkan badan pacarnya. Tapi anehnya Beli Komang ini tidurnya tuh seperti mati, sementara tidak bisa bergerak sama sekali. Lode pun mulai bingung. Karena dia merasa ada sesuatu yang janggal, Lode pun keluar dari kamarnya Beli Komang. Dia pun bermaksud ingin mendatangi calon mertuanya. Tapi baru saja Lode keluar dari kamarnya Beli Komang, di depan kamarnya ini kan ada ruang tamu keluarga. Di sana dia melihat
ada seorang lelaki yang duduk dan sedang menonton TV. Ketika itu Lode berpikir, oh mungkin saja ini adalah ayah mertuanya. Lode pun menepuk pundak si lelaki ini. Pak, bapak, itu lo Komang saya dundun kok nggak bangun-bangun pak, bapak. Nah, ketika Lode menepuk pundak si lelaki ini kan sedang duduk membelakangi Lode. Karena posisi dari TV di ruang tamu ini persis menghadap ke pintu masuk kamarnya si Bli Komang. Dan di depan TV ini adalah sofa gitu loh semeton. Saat Lode menepuk, pak, bapak. Nah, ketika tangannya Lode bersentuhan dengan bahu si lelaki ini, itu tuh terasa sangat dingin. Dan ada hawa panas yang seolah-olah menyelimuti si lelaki ini. Nah, ketika itu semetonnya dari arah dapur terdengar suara bapaknya Bli Komang memanggil Lode. Loh, Lode kenapa? Ini bapak di dapur kenapa? Sini Nenek, sini. Boom. Saat itu Lode yang berdiri mematung, dia tuh melihat ke arah luar. Dan benar semeton, ketika Lode melihat ke arah luar, di sana bapaknya Bli Komang sedang berdiri sambil, sini lo kenapa? Bapak lagi di dapur. Kenapa sini nak ya? Tunggu sebentar, bapak lagi bikin air hangat di dapur. Lode pun kayak langsung melihat ke depan. Tapi sofa yang ada di depannya ini, yang tadinya ada lelaki yang duduk menonton TV, sudah kosong. TV yang tadinya juga sudah hidup, sekarang sudah mati. Lode tidak tahu ini kenyataan atau bagaimana. Setelah itu Lode langsung keluar rumah dan masuk ke dapur. Ternyata di dapur semeton, ibu, bapak, dan adik-adiknya Bli Komang sedang makan bersama. Karena mereka ini akan pergi ke rumah duka. Waktu itu semetonnya Lode merasa sangat merinding. Dia tidak tahu apa yang barusan dia alami. Ketika itu Lode pun bilang kepada kedua orang tuanya Bli Komang, dia ingin pulang ke Denpasar dengan alasan karena dia harus segera bekerja. Orang tuanya Bli Komang pun mengiyakan dan berpesan, nanti datang lagi ke sini nak ya, kami sangat menyambut kamu di sini. Setelah itu semeton, akhirnya Lode pun packing dan berpamitan kepada Bli Komang. Ketika itu Bli Komang tuh kayak bingung, ini tuh kenapa kok Lode seakan-akan kok sepan-sepan sekali. Tapi Lode tidak menjelaskan apapun. Di polonya Lode dan juga di otaknya yang tertanam cuma pergi dari sini, pergi dari sini, pergi dari sini. Nah, ketika itu Lode kan membawa sepeda motor. Di depan itu ada banyak banget barang dan juga ada beberapa buah-buahan yang memang diberikan oleh kedua orang tuanya. Yang mengantar kepergiannya si Lode ini cuma Bli Komang, karena kedua orang tuanya si Bli Komang dengan adik-adiknya ini kan sudah berada di rumah duka. Dan otomatis dong semeton, ini kan rumahnya Bli Komang, ini rumah duka. Otomatis dong kalau Lode ingin pergi dari sana kan pasti akan melewati rumah duka. Ketika Lode meninggalkan rumahnya Bli Komang, Lode tuh kayak melihat di spion, Bli Komang tuh kayak melepas kepergiannya si Lode. Tapi ketika Lode melewati rumah duka, dia tuh masih kayak kok pengen banget tetap melihat ke spion ya. Ketika Lode melihat ke spion sebelah kanan, tiba-tiba boom, Lode melihat di belakangnya Bli Komang ada seorang pemuda yang sedang berdiri. Tatapannya itu kosong dan pemuda ini tidak napak di tanah. Badannya transparan dengan keadaan lehernya ini kayak ada bekas jeretan tali gitu loh semeton. Wajahnya ini sudah acak kadul dan kepalanya ini dipenuhi dengan darah. Aduh semeton, saya merinding loh. Aduh ini jam 11:30 malam semeton. Kenapa saya kok malam terus ya bikin videonya. Aduh, ketika Lode melihat penampakan itu di spion kaca sepeda motornya, Lode langsung wuss. Pokoknya apapun yang terjadi, dia harus segera meninggalkan desanya Bli Komang. Sampai di Denpasar ya, Lode pun minta kepada temannya untuk diantarkan melukat ke Pasih. Setelah Lode ini melukat, dia pun sembahyang di kos dan juga setelah itu semuanya kembali normal. Lode tidak lagi merasakan ketakutan dan astung-karanya Lode juga tidak merasa ada sesuatu yang mengikuti dia gitu loh. Nah, setelah itu semeton sekitar 1 minggu kemudian Bli Komang pun datang. Dan Lode pun menceritakan kejadian terakhir yang dia lihat di spion sepeda motornya. Dan Bli Komang pun bercerita di sana. Ternyata Bli Komang dengan Sinak Truno yang diri ini sudah seperti kakak adik semeton. Sinak Truno yang gantung ini 7 tahun umurnya lebih kecil daripada si Bli Komang. Dan memang
si Nak Truno ini punya pacar yang statusnya jendes. Kedua orang tuanya tidak setuju karena mereka kan nak menak gitu loh. Dan kemungkinan apa yang Lode lihat dan rasakan itu memang rohnya si Nak Truno ini yang melalui ke rumahnya Beli Komang. Karena ya waktu si Nak Truno ini hidup, dia itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumahnya Beli Komang daripada di rumahnya sendiri. Nah, di situ Lode pun berpikir kembali, kalau sampai dia menikah dengan Beli Komang dan seumpamanya dia menetap di kampung, berarti Lode harus siap dong dengan semua kemungkinan yang terjadi di desa tersebut. Terus teman-teman, dari tadi saya tidak berhenti merinding. Nah, inilah cerita dari Lode tentang pengalaman luar binasanya ketika pertama kali menginap di rumah calon suaminya. Saat ini Lode bilang dia masih berpacaran dengan Beli Komang. Tapi karena hal ini, Lode tidak pernah lagi mau menghabiskan waktu lebih dari 1 malam di rumahnya Beli Komang. Pokoknya dia tidak mau. Dan Lode juga selalu bilang kepada Beli Komang, kalau nanti mereka menikah, Lode ini ingin tinggal di Denpasar saja karena dia merasa takut. Dan Beli Komang pun cuma kayak mengiyakan saja. Kira-kira menurut Semeton, apakah Semeton percaya ada hal seperti ini? Atau Semeton cuma berpikir, nggak mungkin lah ada hal seperti itu? Coba kalian berkomentar. Karena Lode bilang dia pasti akan menonton dan membaca semua komentar dari kalian. Sebelumnya sukses untuk Mbok Lode yang sudah mau bercerita. Dan saya pribadi, saya sangat percaya dengan ceritanya Mbok Lode. Karena kenapa? Dari awal cerita sampai sekarang saya merinding sekali. Nah, untuk Semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.